Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Ninur. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada kegiatan kita kali ini, kami akan melakukan kegiatan supervisi, di mana kegiatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada rangkaian 3 kegiatan tersebut nantinya dibantu oleh Ibu Taskiah yang berada di samping saya saat ini. Silahkan mungkin kepada Ibu Taskiah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taskia. Saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 7 dan kelas 9. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Ibu Taskia. Beliau mengajar Bahasa Indonesia dan mengampu kelas 7 dan juga kelas 9 di SMP Negeri 1 Astambul. Ya, tadi Ibu Taskia sudah memperkenalkan diri secara singkat ya. Bagaimana kabar Ibu Taskia hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sangat baik, Bu. Nah, pada kegiatan pra-observasi di sini nantinya saya ingin bertanya sedikit ya, Bu ya, tentang rencana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, di sini materi apa yang nantinya Bu yang akan diberikan kepada siswa tersebut? Sesuai rencana pembelajaran saya, nantinya saya akan mengajarkan tentang materi mengenai teks cerita inspiratif. Ya, cerita inspiratif Bu ya. Di kelas berapa nanti itu Bu? Pada kelas 9C. Kelas 9C. Nah, jadi materinya tadi cerita inspiratif di kelas 9C Bu ya. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai apa Bu? Jadi tujuan pembelajaran saya nantinya yang pertama, saya harap anak-anak dapat menyajikan atau menulis sebuah teks cerita inspiratif yang berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya ataupun tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Selatan. Dan yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menumbuhkan lagi sikap pedulinya terhadap teman sesamanya. Oh iya Bu ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang rencananya akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama tadi Ibu harapkan anak-anak mampu menulis cerita inspiratif Bu ya. Kemudian peserta didik atau murid tersebut nantinya tumbuh rasa pedulinya terhadap teman sebayanya ataupun sesama. Nah, itu tujuannya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, metode apa Bu yang akan Ibu gunakan? Jadi saya akan menggunakan metode discovery learning, yaitu anak-anak menggali sendiri sebuah materinya dan memperdalam sendiri bersama teman-teman mereka, dan saya nantinya sebagai fasilitator di dalam kelas tersebut. Iya, jadi metode yang akan Ibu gunakan yaitu metode discovery learning Bu ya. Jadi di dalam discovery learning tentunya nantinya untuk aktifan itu siswanya yang lebih banyak aktif dibandingkan nantinya Ibu sebagai seorang guru Bu ya. Kemudian alat dan bahan apa yang Ibu sediakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi alat dan bahannya yang nantinya akan saya sediakan, yang pertama adalah video yang berupa tokoh motivator, dan yang kedua adalah laptop, dan yang ketiga LCD proyektor, dan yang keempat buku penunjang siswa. Oh iya, jadi alat dan bahan sudah sangat baik Bu ya. Sudah terlihat di sana mencakup dari video, laptop, kemudian nanti juga ada buku pegangan siswa dan juga LCD proyektor Bu ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan Bu.
Nah, di sini area pengembangan yang dikehendaki Ibu sebagai seorang guru apa? Jadi area pengembangan yang hendak saya capai yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kreativitas anak-anak terutama dalam hal menulis, dan yang kedua saya ingin meningkatkan rasa empati mereka, rasa peduli mereka terhadap teman-teman sebaya atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oh ya Bu ya. Jadi area pengembangan itu baik itu kreativitas, itu kemudian juga rasa kepedulian siswa. Nah, itu yang nantinya akan Ibu kembangkan dari pembelajaran ini. Nah, jadi dari area pengembangan tersebut strategi apa Bu ya untuk area pengembangan tersebut agar nantinya tercapai secara efektif dan efisien? Jadi saya akan menggunakan strategi yang pertama, nantinya anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing ketua kelompoknya adalah anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik, dan sisanya untuk kelengkapan kelompoknya nantinya anak-anak yang masih perlu bimbingan lebih intensif lagi. Jadi nanti temannya yang memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik itu diharapkan membimbing teman-temannya yang lain. Dan yang kedua, saya akan memberikan satu contoh tentang tokoh motivator seperti B.J. Habibie nantinya, dan saya harap anak-anak dapat mencontoh seperti beliau dan rasa semangat beliau. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan saya akan mengajak siswanya untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya mengenai tugas yang saya berikan, dan nantinya siswa akan mempresentasikan hasil karya tulis mereka masing-masing di depan kelas. Oh ya, luar biasa Bu ya. Jadi di sana ada beberapa strategi yang nantinya Ibu gunakan untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai. Tadi dapat saya simpulkan di sini yang pertama nanti itu Ibu akan membagi siswa dalam kelompok yang mungkin di sini istilahnya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, jadi di sini pembagian kelompok tersebut dikategorikan berdasarkan kemampuan kognitif yang mungkin agak sudah sangat memahami dan yang nantinya juga hingga siswa yang masih perlu bimbingan lebih intensif lagi. Kemudian strategi selanjutnya tadi Ibu akan memberikan video inspirasi agar nantinya siswa dapat termotivasi untuk membuat cerita inspiratif tersebut. Dan yang ketiga, Ibu akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswanya berdiskusi kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, jadi itu tadi untuk strategi dalam area pengembangan. Bagaimana Ibu Taskia perasaannya setelah kita melakukan kegiatan praobservasi di sini? Alhamdulillah saya sangat senang dengan adanya Ibu Hadianinur yang membantu saya dan membimbing saya. Saya harap nantinya pembelajaran nanti akan terlaksana dengan baik dan lancar. Iya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Taskia yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya guna juga untuk perbaikan kegiatan proses belajar di sekolah kita. Semoga kegiatan pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, baik dan bermakna untuk anak-anak didik kita. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Salah hilap dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran,
Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terima kasih untuk Hafiz Ansori yang sudah memimpin doa hari ini. Dan akan ibu absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa? Kenapa? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ibu harap anak-anak ibu dapat menulis cerita inspiratif. Dan yang kedua adalah anak-anak ibu dapat menimbulkan rasa peduli terhadap sesama ataupun teman sebayanya. Oke? Berikut tujuan kita hari ini. Sebelum itu ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian apa yang sudah kita pelajari kemarin. Cerita inspiratif. Iya, cerita inspiratif. Apa itu cerita inspiratif? Cerita yang menginspirasi seseorang yang ingin seperti diri. Iya, cerita yang menginspirasi seseorang untuk berbuat sebuah kebaikan. Dan kemarin kita juga belajar tentang strukturnya. Ada berapa struktur? Ada 5. 5, benar Rizkia. Apa aja? Orientasi, perumitan peristiwa, komunikasi, resolusi, dan moda. Iya, dan roda. Hari ini ibu menyediakan satu video cerita inspiratif untuk kalian semua. Sekarang coba perhatikan videonya dan akan ibu tanya beberapa pertanyaan. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, hidup dari masyarakat di dalam hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada terbaru dari masyarakat ini. Kalau masyarakat itu makmur, keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus dia membunuh. Saya bilang tidak ada gunanya Anda akhirnya tapi malas. Tidak perlu disiplin saudara. Yang penting adalah Anda sehat dan berkorban untuk masa depan yang cerah dan Anda konsisten bekerja keras berdisiplin. Saya bersyukur sudah saya lahir sampai sekarang. Saya mampu membuat hidup antara ilmu, agama, budaya, dan budaya kedokteran dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada dan terasa orang sekitarnya. Ikut menyenangkan
PJ. Ada yang tahu dengan beliau? Iya, membuat pesawat. Benar sekali. Beliau adalah salah satu presiden Indonesia. Apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Mempelajari tentang pesawat. Jangan menyerah jika kita mempunyai kepintaran dan IQ tinggi, tapi kalau bermalas-malasan terus, kadang tidak mau berjuang dan tidak mau berusaha, tidak ada gunanya. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kami. Jadi jika kita memiliki kemampuan, maka kita harus apa? Tadi harus bekerja keras untuk mencapai apa? Sebuah kesuksesan. Dan hari ini kalian akan membuat satu cerita inspiratif. Dan itu akan dikerjakan dalam kelompok. Dan kelompoknya akan ibu bagikan. Oke? Oke, perhatikan ibu sebentar. Tugasnya adalah kalian akan membuat cerita apa? Inspirasi atau inspirasi. Siapa yang membuat kalian terinspirasi di sekitar kalian? Ada? Di sana kalian tulis kebaikan apa saja yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kenapa jadi kalian terinspirasi dengan beliau? Tulis di kertas lembar secara berkelompok. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan kepada ibu. Mbak, betakon. Ya. Ceritanya tuh berapa paragraf atau selembar kah atau apa, Pak? Bu, kelompok sini kan aku, Bu. Sini jadi bisa perhatikan ibu. Bisa. Maju yang pertama adalah kelompok 1, yaitu kelompok pelatih. Silakan. Dekat sini aja, guys. Perwakilan kelompok. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan Mempresentasikan. cerita inspiratif tentang Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Nuh. Nabi Nuh adalah seorang pekerja keras, seorang bahkan dan pengubahan. Saat sudah menikah, beliau dikenai anak-anak itu bernama Kan'an. Suatu kemudian Anasa seluruh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu Nabi Nuh mengatakan sekarang ibu ceritanya untuk kelompok 1 tadi membuat cerita tentang apa? Nabi Nuh tentang
dari teman saya yang bernama Selahuddin. Yaitu isi suratnya adalah aja minta maaf lah, namun ada salah dimaafkan, terima kasih lah. Oke, terima kasih. Maaf lah. Belum pernah mau salah hubungan dia kepada Taat. Minta maaf, minta harap, minta ridho atas kesalahan ulun yang sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih sudah nerima ulun sebagai kawan buat pian bertaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadiani Nur selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sini saya bersama Ibu Taskiah selaku guru model yang nantinya sebagai koci, dan Ibu Nur Hayati SPD selaku pengajar praktek pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Banjar. Pada kegiatan kita kali ini yaitu kegiatan pasca observasi yang merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan yang pertama yang sudah kita laksanakan yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan kali ini adalah pasca observasi. Baiklah, kita laksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Taskiah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat Bu ya. Sama-sama hari ini bersama untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi untuk tujuan kegiatan kita hari ini yaitu pasca observasi tadi, yaitu untuk refleksi kegiatan observasi yang sudah Ibu Taskiah lakukan yang kemarin itu di kelas 9C Bu ya, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan Ibu Taskiah? Alhamdulillah saya sangat senang karena sesuai dengan harapan saya. Iya, jadi sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Kemudian hal-hal apa saja di situ yang Ibu rasa sudah memuaskan, karena tadi sudah Ibu rasa di situ sesuai dengan harapan Ibu sebagai seorang guru. Jadi hal yang memuaskan bagi saya yang pertama adalah proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan anak-anak pun sudah mulai aktif di dalam kelas tersebut. Jadi anak-anak sudah terlihat aktif Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau dikaitkan dengan aspek yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi sebelumnya Bu ya, dimana di situ ada dua aspek yang Ibu kembangkan. Nah, yang pertama itu Ibu ingin meningkatkan kreativitas menulis anak, kemudian mengembangkan kepedulian anak tersebut Bu ya. Kalau dilihat dari proses pembelajaran sesuai dengan strategi yang telah Ibu laksanakan, bagaimana perkembangan terhadap aspek tersebut? Jadi menurut saya dari tujuan rencana pembelajaran alhamdulillah cukup memuaskan, dan dari aspek pengembangan, jadi dalam poin yang pertama untuk menggali kreativitas siswa, ada beberapa siswa dari kelas 9C itu yang masih kurang dalam mengembangkan cerita tersebut mengenai tokohnya. Dan yang kedua, untuk poin yang kedua, anak-anak sudah mulai tumbuh rasa pedulinya terhadap teman sesama dan sudah mulai membantu teman-teman sebaya di dalam kelas. Ya, jadi dari aspek yang ingin dikembangkan, kalau di sini bisa saya simpulkan sedikit bahwa sudah
sebagian besar sudah terpenuhi Bu ya, baik itu dari kreativitas anak dalam menulis, kemudian juga rasa kepedulian anak tersebut sudah muncul. Nah, di sini mungkin dari hasil yang Ibu sampaikan tadi masih cukup memuaskan Bu ya. Nah, dari hasil yang cukup memuaskan tadi, apa kesulitan dari siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Jadi menurut saya kesulitan mereka itu karena kurangnya sumber informasi dan keterbatasan mereka untuk mencari sumber informasinya, dan ada juga kurang evaluasinya dari saya sendiri. Jadi anak-anak tersebut sulit untuk mencari informasi Bu ya terkait dengan kreativitas menulis anak itu sendiri Bu ya. Kemudian kalau kesulitan dari Ibu sendiri sebagai seorang guru, bagaimana Ibu? Terkadang saya sulit untuk mengontrol anak-anak yang ada di dalam kelas yang cukup aktif, anak tersebut di dalam kelasnya. Iya. Ya, berdasarkan aspek yang ingin Ibu kembangkan serta tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan, berdasarkan strategi yang telah dilaksanakan Bu ya, apa saja kesulitan siswa yang terlihat pada saat proses pembelajaran itu? Jadi saya melihat kesulitan siswa itu dalam menulisnya itu masih kurang, dan mereka masih kurang bisa mengembangkan lagi cerita mengenai tokohnya dan keterbatasan mereka. Jadi untuk kesulitan siswa Bu ya berkaitan dengan tujuan pembelajaran serta aspek yang ingin dikembangkan itu tadi, kreativitas siswa masih terlihat belum begitu berkembang Bu ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jadi dari yang saya lihat, yang bisa menyebabkan itu terjadi, yang pertama adalah sumber informasinya terbatas yang ada di sekolah dan kurangnya evaluasi dari saya sendiri. Iya. Nah, tadi itu berdasarkan kesulitan siswa itu sendiri kurang kreatif. Kemudian kata Ibu tadi karena mereka sulit untuk mencari sumber informasi yang lebih mendalam lagi untuk meningkatkan kreativitas siswa Bu ya. Kemudian dari kesulitan Ibu sendiri sebagai seorang guru seperti apa? Ada Ibu? Menurut saya kesulitan saya sendiri ketika mengajar di dalam kelas ya, saya sangat sulit terkadang untuk mengontrol anak-anak yang lebih aktif di dalam kelasnya. Jadi kesulitan Ibu sebagai seorang guru di sini sulit untuk mengontrol anak yang sangat aktif seperti itu Bu ya. Nah, kalau misalnya di sini Ibu dari anak tersebut yang sangat aktif tersebut, apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi kurang fokus seperti itu? Mungkin anak-anak itu bagi mereka kurang menarik medianya ataupun tentang materinya, jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau Ibu bisa refleksikan Bu ya tadi, karena media yang Ibu tampilkan masih kurang cukup bagi mereka sehingga kurang menarik bagi anak-anak itu sendiri. Nah, jadi dari hasil identifikasi Ibu, baik itu dari kesulitan, kemudian apa yang menyebabkan. Nah, di sini apa nantinya yang bisa Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran ke depannya? Jadi nanti dalam proses pembelajaran ke depannya mungkin saya akan mengembangkan LKPD untuk siswanya, dan media pembelajarannya akan saya ubah lagi, akan saya modifikasi lagi untuk menjadi lebih menarik untuk siswa yang
materi-materi yang mengenai teks inspiratif atau materi lainnya. Oh ya, jadi di sini solusinya yang bisa Ibu sampaikan itu bisa Ibu mengembangkan lagi LKPD atau lembar kerja peserta didik Bu ya. Kemudian Ibu juga akan mengembangkan media pembelajaran. Apakah ada lagi Bu yang mungkin di sini bisa untuk mengatasi solusi tersebut? Di antaranya tadi yaitu kesulitan di mana anak sulit untuk mengembangkan sumber informasi. Mungkin nantinya anak-anak akan saya bawa ke lab komputer untuk mengenal tokoh-tokoh yang akan mereka tulis dan lain sebagainya, dan tetap masih dalam wawasan saya. Oh iya, sangat bagus Bu ya. Jadi di situ nanti karena di sekolah kita memiliki laboratorium komputer, tadi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu bisa membawa anak ke laboratorium komputer tersebut untuk mencari sumber informasi yang lebih mendalam, dan tentunya dengan tetap Ibu sebagai fasilitator dan mengawasi proses kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian dari beberapa rangkaian yang sudah kita laksanakan hari ini Bu ya, mulai dari Ibu mengidentifikasi kesulitan, kemudian aspek yang Ibu kembangkan, hingga Ibu sudah bisa menemukan solusi dari kesulitan-kesulitan tersebut. Bisa Ibu simpulkan hasil kegiatan pembicaraan kita kali ini Bu. Jadi kesimpulan pembicaraan saya hari ini mungkin apalagi terkait dengan pembelajaran yang seperti kita bicarakan tadi, akan saya perbaiki lagi mengenai prosesnya, dan media pembelajarannya pun akan saya modifikasi lagi, dan saya sendiri pun nantinya akan mengikuti beberapa workshop atau pengembangan diri yang berkaitan dengan program saya. Nah, tadi di sini disampaikan proses pembelajaran nanti akan lebih diperbaiki, mengembangkan media pembelajaran, serta Ibu termotivasi untuk mengikuti berbagai workshop Bu ya, untuk pengembangan Ibu sebagai seorang guru. Nah Ibu ya, dari hasil rangkaian pembicaraan kita hari ini, bagaimana Bu perasaan Ibu saat ini? Ya, saya sangat senang dengan adanya pembicaraan kita seperti ini. Dengan adanya ini, saya dapat mengevaluasi diri saya sendiri dan mengevaluasi pembelajaran saya dan apa saja yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah Bu ya. Nah, jadi proses pembelajaran, kegiatan pasca observasi ini sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai seorang guru. Terima kasih kepada Ibu Tazkiyah yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi kita kali ini. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya dan saya juga sebagai seorang guru bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan bersama Ibu Tazkiyah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.